Saudara, di tengah konflik yang masih berkecamuk di Timur Tengah, krisis minyak dan energi kini menghantui sejumlah negara. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apa langkah yang harus segera diterapkan pemerintah agar kebutuhan pasokan minyak dan gas dalam negeri aman? Kita bahas bersama dengan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Selamat petang, Pak Wijaya dengan Maidop. Selamat sore, Pak Maidop. Oke, Pak Wijaya, kalau kita lihat kan dari catatan ada India, kemudian juga Filipina, Thailand sudah mengalami krisis BBM. Tadi Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga bilang stok BBM nasional aman. Nah, sejauh ini bagaimana Anda melihat kebijakan dari pemerintah dalam hal mengamankan stok BBM dalam negeri di tengah perang? Ya, kita lihat memang situasi Indonesia berbeda dengan Filipina, Kamboja, Myanmar, Pakistan. Karena negara-negara itu, termasuk India, itu tidak mempunyai resources energi, sumber daya energi yang memadai. Mereka tidak punya batu bara yang memadai, minyak bumi, dan lain sebagainya, termasuk gas. Nah, kita punya cadangan itu, punya produksi itu, walaupun tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan, tetapi itu sangat membantu. Nah, memang situasi kita tidak separah mereka, tetapi kita harus ingat, Filipina deklarasi darurat energi ketika reserve minyak mereka, reserve strategiknya itu 30 hingga 45 hari. Nah, kita menurut Pak Bahlil 20 hingga 24 hari. Jadi angka yang relatif aman, tetapi kita tidak boleh berpangku tangan. Jadi saya sepakat pemerintah kemudian mencari alternatif sumber minyak yang lain untuk menutup hambatan impor dari Middle East yang jumlahnya cukup besar. Negara mana yang bisa dilirik, Pak Wija? Ada beberapa opsi. Salah satu yang terbuka adalah Amerika Serikat. Tentunya perlu waktu lebih lama. Kemudian Afrika. Kemudian Rusia. Karena sekarang ini kan Amerika untuk menurunkan harga minyak bumi dunia itu memberi keleluasan kepada Rusia untuk memasarkan minyaknya. Jadi tiga opsi ini menurut saya perlu kita observe dengan lebih seksama, dan Amerika merupakan negara yang sudah siap sebenarnya, tetapi dari sisi logistik tentunya perlu penyesuaian. Nah, di lain pihak selain dari sisi keberlanjutan supply, penghematan yang dilakukan oleh masyarakat kita itu juga perlu didorong, sehingga ide work from home itu merupakan salah satu opsi yang menarik yang menurut saya perlu direalisasikan, tentunya dengan beberapa kebijakan detail yang perlu dibahas lebih lanjut. Oke. Sejauh ini kan bicara soal work from home, baru 1 hari nih yang diembuskan rencananya ya. Apakah 1 hari itu Anda lihat cukup untuk menghemat penggunaan BBM? Kira-kira bisa bertahan berapa lama? Ya, memang harus ada begitu banyak langkah yang dilakukan. Work from home saja tidak akan memadai, tetapi ini cukup membantu. Hitungan kasar saya itu menunjukkan kira-kira kita bisa menghemat hampir 10% konsumsi BBM kalau WFH 1 hari ini dijalankan. Kemudian kita bisa menghemat import BBM sekitar 100 triliun per tahun. Kemudian subsidi juga bisa dihemat sekitar 15 triliun per tahun. Dari sisi nilai tentunya cukup membantu, tetapi tidak sangat signifikan. Tetapi kalau dikombin dengan berbagai pendekatan yang lain, saya rasa kita akan mempunyai solusi yang memadai. Karena perang tidak kunjung usai nih Pak Wija, apakah pemerintah Anda nilai perlu membuat skenario lain untuk bisa menjaga kondisi ekonomi nasional agar tidak ada inflasi? Saya rasa salah satu yang harus dijaga adalah fiskal, karena dampak kenaikan BBM ini kan ujung-ujungnya ke fiskal, dan fiskal adalah salah satu titik rentan ekonomi Indonesia. Hal yang lain, parameter makro yang lain itu cukup oke, kecuali fiskal. Jadi ini perlu dijaga betul. Nah, menurut saya selain menghemat penggunaan BBM, kita juga perlu melakukan realokasi spending di area yang sebenarnya bisa ditunda, digunakan untuk area yang secara langsung mengantisipasi jika krisis ini berkepanjangan, krisis teluk maksud saya. Apa itu? Misalnya seperti MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, itu tetap dipertahankan, tetapi dengan efisiensi yang menurut saya perlu dilakukan secara cukup masif. Masih banyak ruang efisiensi di situ. Efisiensi masif seperti apa untuk bisa menjaga keseimbangan fiskal kita, Pak Wija?
Dua hal tersebut saja, kalau dilakukan efisiensi yang masif, bisa menghemat luar biasa, 100 triliun lebih misalnya. Menteri Keuangan kan mengatakan efisiensi MBG bisa menghemat 40 triliun per tahun. Tetapi kan itu efisiensi, belum memasukkan faktor ketika target itu dilakukan rasionalisasi. Misalnya akhir tahun jangan 83 juta, tetapi cukup seperti saat ini saja, atau bahkan lebih diturunkan, fokus kepada masyarakat yang betul-betul memerlukan. Jika MBG dipangkas 50% saja, dan saya rasa seluruh pihak masyarakat akan mendukung dan akan setuju, ini sudah merupakan solusi yang sangat konkret dan kita cukup aman dari sisi fiskal. Karena begini Mbak Maido, dalam situasi seperti saat ini, menerbitkan surat utang itu menjadi sangat sulit. Bunga tinggi, ketidakpastian tinggi, currency risk tinggi. Sehingga ketika defisit melebar, ya 3%, 3,5, 4% mungkin secara regulasi bisa dibenarkan. Tetapi siapa yang akan membeli surat utang kita? Itu merupakan pertanyaan besar. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan perspektif kepada kami di Kompas Petang hari ini. Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Sehat selalu, Pak Wija. Terima kasih.